Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, wilayah seberang Laut Britania Raya, Puerto Rico, wilayah Amerika Serikat, sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, metropolitan terbesar Florida, Amerika Serikat, sebagai titik di sebelah barat. Segitiga Bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tidak bisa dijelaskan dan fenomena meteorologi aneh yang diduga terjadi di sini. Kisah tentang Segitiga Bermuda sudah ada sejak 56 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1964. Pada tahun 1964, Vincent Gaddis menulis di majalah Argosy tentang batas-batas Segitiga Bermuda, memberikan simpulnya sebagai Miami, San Juan, Puerto Rico, dan Bermuda. Penulis selanjutnya tidak harus mengikuti definisi ini. Beberapa penulis memberikan batasan dan simpul yang berbeda pada segitiga, dengan luas total bervariasi dari 1.300.000 hingga 3.900.000 km persegi. Memang, beberapa penulis bahkan merentangkannya sampai ke pantai Irlandia. Akibatnya, penentuan kecelakaan yang terjadi di dalam segitiga tergantung pada penulis yang melaporkannya. Daerah yang disebut sebagai Segitiga Bermuda, atau Segitiga Setan, mencakup sekitar 500.000 mil persegi lautan di ujung tenggara Florida. Ketika Christopher Columbus berlayar melalui daerah itu pada pelayaran pertamanya ke dunia baru, ia melaporkan bahwa nyala api besar, mungkin meteor, jatuh ke laut pada suatu malam dan cahaya aneh muncul di kejauhan beberapa minggu kemudian. Dia juga menulis tentang pembacaan kompas yang tidak menentu, mungkin karena pada saat itu sepotong segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana utara sejati dan utara magnet berjajar. Peristiwa Flight 19. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Desember 1945, di mana 7 pesawat milik Amerika Serikat hilang secara misterius di segitiga Bermuda. Sesaat setelah pukul 14 pada 5 Desember 1945, 5 pesawat pengebom torpedo AS Avenger berangkat dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Amerika Serikat Fort Lauderdale, Florida, untuk penerbangan pelatihan navigasi rutin. Letnan Charles C. Taylor bertindak sebagai pemimpin penerbangan. Taylor adalah seorang penerbang angkatan laut berpengalaman dengan sekitar 2.500 jam terbang dan beberapa tur tempur Perang Dunia Kedua. Sabtu 5 Desember, kelima pesawat tersebut dijuluki Flight 19. Flight 19 akan melakukan masalah navigasi 01 yaitu terbang ke timur dari pantai Florida, melakukan pengeboman di suatu tempat yang mereka sebut Hens and Chicken Shoals lalu berbelok ke utara dan melanjutkan penerbangan ke Pulau Grand Bahama. Cuaca diproyeksikan relatif normal, namun ada beberapa hujan lebat. Pada penerbangan pertama, semuanya berjalan sesuai rencana saat mereka menjatuhkan bom latihan tanpa insiden. Saat rombongan mulai berbelok ke utara untuk penerbangan kedua, masalah dimulai. Sekitar pukul 15.45, menara penerbangan Fort Lauderdale menerima pesan dari Taylor, yang dilaporkan terdengar bingung dan khawatir. "Tidak bisa melihat daratan," kata Taylor. "Sepertinya kita keluar jalur." "Di mana posisi Anda?" menara itu menjawab. Kemudian beberapa saat hening. Personel menara mengintip keluar pada hari yang cerah ke arah di mana pesawat seharusnya beroperasi, tetapi tidak ada tanda-tanda dari mereka muncul. "Kami tidak bisa memastikan di mana kami berada," pemimpin penerbangan mengumumkan. Ia kembali mengulangi perkataan, "tidak bisa melihat daratan." Kontak hilang selama sekitar 10 menit, tetapi ketika dilanjutkan, yang muncul bukan suara pemimpin penerbangan. "Kami tidak dapat menemukan arah barat. Semuanya salah. Kami tidak bisa memastikan arah manapun. Semuanya terlihat aneh, bahkan lautan," suara itu melaporkan. Ada penundaan lagi dan kemudian personel menara mengetahui dari transmisi bahwa pemimpin penerbangan telah menyerahkan perintahnya kepada pilot lain karena alasan yang tidak diketahui. Setelah 20 menit momen hening, suara pemimpin baru dikirim ke menara, tetapi suaranya bergetar, hampir histeris. "Kami tidak tahu di mana kami berada. Semuanya. Tidak bisa melihat apapun. Kami pikir kami mungkin berada sekitar 225 mil timur laut dari pangkalan." Untuk beberapa saat, pilot mengoceh dengan tidak jelas sebelum mengucapkan kata-kata terakhir yang pernah terdengar dari Flight 19. "Sepertinya kita memasuki perairan putih, kita benar-benar tersesat." Dalam hitungan menit,
personel menara mengirim 2 kapal terbang PBM Mariner yang membawa peralatan penyelamat. Mereka menuju ke perkiraan posisi terakhir Flight 19 dan setelah 10 menit dalam penerbangan penyelamatan, mereka mengirim konfirmasi dengan menara. Namun hanya ada 1 pesawat penyelamat yang kembali ke Fort Lauderdale. Ke-6 pesawat, 1 diantaranya adalah pesawat penyelamat, benar-benar lenyap. Selama 5 hari, penjaga pantai, Angkatan Laut, dan personel penerbangan Angkatan Laut mencari secara ekstensif di lebih dari 250.000 mil persegi perairan Atlantik dan Teluk, tetapi tidak ada yang ditemukan. Bangkai pesawat, bangkai kapal, sekoci penyelamat, atau sisa-sisa dari penerbangan tidak ada. Angkatan Laut lalu melakukan penyelidikan atas insiden tersebut, tetapi tidak ada yang ditemukan. Sebanyak 14 orang hilang akibat tragedi tersebut dan 13 orang lainnya juga hilang saat melakukan upaya penyelamatan. Peristiwa hilangnya pesawat-pesawat pada penerbangan 19 yang misterius tidak lantas membuat otoritas, dalam hal ini Angkatan Laut Amerika Serikat, berdiam diri. Investigasi menyeluruh dilakukan. Setidaknya, Dewan Angkatan Laut membuat laporan investigasi setebal 500 halaman beberapa bulan setelah kejadian. Ada beberapa temuan yang didapat saat itu. 1. Pemimpin penerbangan Letnan Charles C. Taylor secara keliru percaya bahwa pulau-pulau kecil yang dia lewati adalah Florida Keys, bahwa penerbangannya melewati Teluk Meksiko, dan bahwa menuju timur laut akan membawa mereka ke Florida. Diduga bahwa Taylor telah melewati Bahamas sesuai jadwal, dan dia memang memimpin penerbangannya ke timur laut melintasi Atlantik. Laporan juga mencatat bahwa beberapa perwira bawahan kemungkinan mengetahui perkiraan posisi mereka seperti yang ditunjukkan oleh transmisi radio yang menyatakan bahwa terbang ke barat akan membawa mereka ke daratan. 2. Taylor tidak bersalah karena kompas berhenti bekerja. 3. Hilangnya PBM 5 Buno 59.225 dikaitkan dengan ledakan. Laporan tersebut diubah menjadi penyebab tidak diketahui oleh Angkatan Laut setelah Ibu Taylor berpendapat bahwa Angkatan Laut secara tidak adil menyalahkan putranya atas hilangnya 5 pesawat dan 14 orang, ketika Angkatan Laut bahkan tidak memiliki tubuh maupun pesawat sebagai bukti. Peristiwa aneh 5 Desember 1945 sejak itu menjadi makanan bagi segala macam teori dan spekulasi liar. Pada 1960-an dan 70-an, majalah dan penulis seperti Vincent Gaddis dan Charles Berlitz membantu mempopulerkan gagasan bahwa Flight 19 ditelan oleh segitiga Bermuda, bagian Atlantik yang konon terkenal karena tingginya volume orang hilang dan kegagalan mekanis secara aneh. Buku dan penggambaran fiksi lain menunjukkan bahwa anomali magnetik, dimensi paralel, dan penculikan alien mungkin berperan dalam tragedi tersebut. Pada 1977, film Close Encounters of the Third Kind menggambarkan Flight 19 dibawa pergi oleh piring terbang dan kemudian disimpan di gurun Meksiko. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Flight 19? Skenario yang paling masuk akal adalah pesawat kehabisan bahan bakar dan jatuh ke suatu tempat di lepas pantai Florida. Semua orang tidak selamat karena laut yang ganas dan air yang dalam. Pada 1991, sekelompok pemburu harta karun menemukan 5 pesawat era Perang Dunia Kedua di dekat Fort Lauderdale. Sayangnya, belakangan diketahui bahwa pesawat tersebut milik kelompok Angkatan Laut yang berbeda karena nomor serinya tidak sesuai dengan mereka yang hilang pada 5 Desember 1945. Banyak yang percaya bangkai pesawat Flight 19 dan pesawat penyelamatnya mungkin masih berada di suatu tempat di segitiga Bermuda. Terima kasih.